Kekerasan terhadap perempuan kerap terjadi di berbagai ranah. Tak hanya di lingkungan kerja, kekerasan juga terjadi di ranah domestik atau rumah tangga. Laporan Komnas Perempuan menyebut kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga. Inilah rekaman video penganiayaan yang dilakukan kasus dugaan pelecehan seksual. Women Crisis Center WCC Palembang menyebut perempuan diganti jadi korban telah Dari catatan lembaga Flower Aceh, kasus kekerasan perempuan dan anak Seperti yang sudah ditayangkan dari video sebelumnya, kasus kekerasan pada perempuan di Indonesia kuantitasnya masih tergolong banyak. Diambil data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, pada tahun 2020 tercatat sekitar 17.575 kasus, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 mencapai sekitar 21.753 kasus. Dan data dari tanggal 1 Januari 2022 hingga sekarang mencapai 17.354 kasus. Berfokus pada tahun 2022, kasus kekerasan pada perempuan banyak terjadi di rentan umur 25 hingga 44 tahun. Mendengar hal ini cukup memprihatinkan bagi kita terkait kondisi perempuan di Indonesia saat ini. Maka diperlukan peran pemerintah nasional untuk mengurangi angka kasus kekerasan pada perempuan, salah satunya melalui peraturan atau undang-undang yang mengatur perlindungan pada perempuan. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis atau bentuk kekerasan terhadap perempuan. Yang pertama adalah kekerasan secara fisik. Kekerasan secara fisik ini meliputi seperti penganiayaan, pemukulan, hingga pembunuhan. Yang kedua adalah kekerasan secara psikis atau biasa kita kenal dengan kekerasan secara verbal. Kekerasan secara ini bisa berbentuk seperti intimidasi, perundungan atau bullying. Dan yang terakhir adalah kekerasan secara seksual. Kekerasan secara seksual ini meliputi tindakan asusila, pemerkosaan, pemaksaan, dan lain sebagainya. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dapat dilihat melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada. Di Indonesia sendiri secara substansi hukum terbatas telah mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan yang dapat dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pada pasal 351 sampai dengan pasal 356 KUHP mengatur mengenai unsur delik yang dapat menjerat pelakunya termasuk kategori pelaku tindak kekerasan yang sebagian hanya bersifat umum. Selain terdapat di KUHP, Indonesia telah mengesahkan sejumlah peraturan perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Informasi serta Teknologi. Dibandingkan menggunakan KUHP, pelaku kekerasan lebih banyak dijerat dengan aturan hukum khusus seperti yang diatur dalam undang-undang tersebut. Sebagai upaya perlindungan hukum represif dan pembaruan hukum melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dinilai sangat berpihak terhadap perempuan. Berdasarkan undang-undang tersebut, tindak kekerasan pada perempuan tidak hanya mengacu pada kekerasan fisik, namun juga pada kekerasan lainnya seperti kekerasan emosional dan kekerasan seksual. RUU TPKS atau Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disahkan menjadi undang-undang sejak 12 April 2022. Undang-undang ini merupakan upaya negara untuk memberikan rasa aman, perlindungan, serta keadilan bagi korban tindak kekerasan seksual. Undang-undang ini berisi mengenai pencegahan, pemulihan korban, serta penanganan selama proses hukum berlangsung. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Perempuan juga tertulis pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 1 ayat yang ketiga dan pasal 3 ayat yang ketiga yang menjelaskan tentang diskriminasi gender telah dilarang oleh hukum.
dan aturan hukum harus meniadakan segala diskriminasi dalam segala aspek. Ini berarti semua hal yang diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini ditujukan kepada siapapun tanpa memandang apapun. Selanjutnya adalah penanganan kekerasan. Yang pertama adalah pendampingan. Pendampingan bisa berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan bimbingan sosial rohani. Yang kedua adalah perlindungan. Perlindungan bisa berbentuk jaminan keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan, penyediaan rumah yang aman, dan korban atau saksi bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang diberikan. Yang ketiga adalah pengenaan sanksi administratif bagi pelaku. Sanksi terdiri dari 3 golongan, yaitu ringan, sedang, dan berat. Bentuk sanksi yang dijatuhkan dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai dengan rekomendasi satuan tugas. Kita sebagai warga masyarakat harus tanggap dan selalu waspada dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Apabila kita menjadi saksi atau menjadi korban dari tindakan KDRT, pelecehan seksual, bullying, maka kita harus berani menghadapinya dan jangan takut. Ceritakan kepada orang-orang terdekat seperti keluarga, teman, kerabat, dan laporkan kepada pihak berwajib yaitu polisi, Komnas HAM, Komnas Perempuan, agar masalah ini bisa segera diusut dengan tuntas dan tidak terjadi kepada orang lain. Perempuan berhak untuk merdeka dan berhak untuk mendapatkan perlindungan. Indonesia.